Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan merangkum buku Pak Agus Hermawan yang berjudul Retorika Dakwah. Yang pertama itu ada pengertian fungsi, tujuan, dan urgensi retorika dakwah. Dakwah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyebaran Islam di dunia. Setiap muslim wajib untuk berdakwah, apalagi kita sebagai mahasiswa fakultas dakwah yang mana kita harus mampu menyeru kepada kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah di antara kamu ada segolong orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang selanjutnya itu ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kegiatan dakwah. Adanya beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kewajiban umat Islam dalam berdakwah telah membuat beberapa ulama menyebut bahwa berdakwah itu hukumnya adalah fardu ain, kewajiban individual. Meskipun sebagaimana yang lain memandangnya fardu kifayah, kewajiban kolektif. Meski begitu, Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Yang selanjutnya itu ada bentuk syarat dan etika dakwah. Berdakwah di era sekarang berbeda jauh dengan masa ulama salaf dulu. Hal ini tentu kita pahami yang mana sangat jauh berbeda dari zaman awal Islam, di mana masyarakat lebih banyak bertatap muka karena teknologi yang belum berkembang, masih memakai surat dan lain-lain, sehingga segala keperluan yang mereka ingin sampaikan mereka harus bertemu. Bagi para pendakwah, waktu itu lebih banyak waktu mereka habiskan bersama jamaah mereka sendiri, seperti mengadakan halakoh dari rumah ke rumah, dan dengan cara itu salah satu yang membuat Islam pada waktu itu jaya. Yang selanjutnya yaitu ada metode dan strategi dakwah. Dalam tugas penyampaian dakwah Islamiyah, seorang dai sebagai subjek dakwah memerlukan seperangkat pengetahuan dan kecakapan dalam bidang metode dan strategi dakwah. Dengan mengetahui metode dakwah, penyampaian dakwah dapat mengena sasaran dan dakwah dapat diterima oleh mad'u dengan mudah karena penggunaan metode yang tepat sasaran. Sementara dengan mengetahui strategi dakwah, maka akan mempermudah kita untuk menyampaikan dakwah kepada mad'u dengan teknik yang sesuai sasaran. Yang selanjutnya itu ada kecemasan dalam komunikasi. Menurut Muslimin 2013, kecemasan komunikasi yaitu ketakutan, kekhawatiran yang berupa perasaan negatif yang dirasakan individual dalam melakukan komunikasi, baik dalam situasi komunikasi yang nyata ataupun komunikasi yang akan dilakukan individu dengan orang lain maupun orang banyak. Sedangkan menurut Horwitz 2002 juga mengemukakan bahwa kecemasan berkomunikasi merupakan suatu jenis fobia sosial yang ditandai dengan adanya sesuatu pemikiran bahwa dirinya akan dikritik atau dinilai jelek oleh orang lain. Yang selanjutnya itu ada aspek verbal dan nonverbal dalam komunikasi. Aspek verbal itu dapat dipahami sebagai kata-kata atau bahasa lisan, sedangkan nonverbal pemahaman yang diberikan atau terlihat dari mimik wajah, intonasi suara, gestur, dan eye contact. Aspek komunikasi verbal dan nonverbal saling mendukung dan dilakukan bersamaan. Komunikasi verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, sementara komunikasi nonverbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, geleng kepala, tanda tindakan lain, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada objek dan materi retorika dakwah. Untuk mendapatkan hasil dakwah yang baik, maka hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah masalah objek, sasaran dakwah beserta materi yang diucapkan akan berdampak pada efektif tidaknya komunikasi kita. Adapun objek sasaran retorika dakwah adalah
audiens yang kita ajak komunikasi, baik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung, yang terdiri dari audiens homogen maupun heterogen, dan sebagai tingkatan kelas sosialnya. Sehubungan dengan heterogen objek sasaran dakwah tersebut di atas, maka pada saat berkomunikasi materi yang dijadikan bahan pembicaraan juga menyesuaikan dengan siapa kita berbicara. Yang selanjutnya ada kompetensi berdakwah. Kegiatan dari jalan dakwah amatlah panjang, dari berliku dan berliku. Rintangan-rintangan yang ringan sampai yang terberat telah menghadang para juru dakwah. Oleh karena itu, para dai harus melakukan persiapan yang matang sebelum mereka terjun ke metode dakwah. Kenyataan telah membuktikan kepada kita banyak dai yang tidak kuat dalam menghadapi cobaan sehingga mereka menepi dan berhenti dalam dakwah. Jika kita lihat keadaan masyarakat zaman sekarang dengan arus globalisasi, ilmu pengetahuan serta teknologi semakin maju, maka tantangan dakwah pun akan lebih berat dibandingkan zaman yang lalu. Tugas para juru dakwah akan semakin berat dan penuh tantangan. Oleh karena itu, para dai harus memiliki kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki dalam dirinya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah persiapan berdakwah. Sebelum menjalankan aktivitas dakwahnya, sebaiknya seorang dai terlebih dahulu mempersiapkan langkah-langkah dakwahnya agar nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Langkah-langkah persiapan dakwah ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam aktivitas dakwah untuk mencapai tujuan dakwah. Secara umum, Pak Agus Hermawan membagi persiapan berdakwah itu menjadi 3 aspek, yaitu aspek yang pertama jasmani, harus sehat dan prima, karena dalam berdakwah seseorang dai akan menggunakan semua panca inderanya untuk berdakwah. Maka jika kesalahan fisik seseorang terganggu, maka akan mengganggu juga efektivitas penyampaian dakwah. Yang kedua ada aspek rohani, juga akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan ucapan serta perilaku dai di atas panggung, sehingga aspek rohani juga penting untuk dijaga. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada aspek spiritualitas. Dai itu sendiri akan berpengaruh terhadap spiritualitas audiens, sehingga juga harus dijaga. Yang selanjutnya itu ada biografi dan komitmen tokoh dakwah klasik. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam cabang keluarga Hashim dari keluarga besar suku Quraisy yang berkuasa pada awal abad ke-7 di Mekah, yaitu pusat perdagangan besar di Arabia. Sejak kelahirannya, Nabi Muhammad SAW diserahkan dalam perlindungan kakeknya Abdul Muthalib yang meninggal kira-kira 2 tahun setelah wafat ibunya Aminah. Anak yatim yang masih kecil itu selanjutnya dipercayakan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad telah mencapai umur kira-kira 25 tahun, wanita yang menjadi pemodalnya, Khadijah, menjadi istrinya karena terkesan akan kejujuran dan ketulusan Nabi Muhammad. Yang selanjutnya yaitu ada biografi dan komitmen tokoh dakwah kontemporer. Kata kontemporer berasal dari kata CO atau bersama dan tempo waktu, sehingga menegaskan bahwa kontemporer adalah secara teknik merelevasikan situasi waktu yang sedang dilalui atau masa kini. Dakwah kontemporer adalah dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Dakwah kontemporer sangat cocok dilakukan di lingkungan kota atau masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan menengah atas. Jika dakwah kultural dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya masyarakat setempat, tetapi dakwah kontemporer dilakukan dengan cara mengikuti teknologi yang sedang berkembang. Yang terakhir yaitu ada tata cara khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri atau khutbah Idul Adha. Di antara yang membedakan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan sholat sunnah pada umumnya adalah adanya khutbah
keberadaan khutbah yang mengiringi pelaksanaan sholat bisa dianggap penanda bahwa sholat tersebut ada pada momen yang penting seperti khutbah Jumat yang digelar pada hari berjuluk Sayyidul Ayyam, rajanya hari, dan khutbatul istiqo kala umat Islam dilanda kekeringan. Idul Fitri dan Idul Adha adalah waktu istimewa karena posisinya yang spesial ini Rasulullah memberitakan umat Islam untuk berduyun-duyun keluar rumah untuk bersama-sama merayakan hari bahagia tersebut. Perempuan haid juga bisa turut melakukan hal yang sama meski terpisah dari tempat sholatnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.